Dan tetap ya dalam bulan Agustus tentang semangat daya juang. Tapi hari ini saya ingin membahas sesuatu yang menurut saya akan relate, akan relevan dengan kalian semua yang masih dalam masa pertumbuhan ya. Walaupun saya juga masih bertumbuh juga sampai hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang mood swing. Ya, mood swing. Sampai di sini yang suka, kalau teman-teman pernah dengar, orang itu mudian ya. Mudian ya. Mudian itu apa ya? Gampang untuk berubah ya. Kalau mood swing itu artinya perubahan mood atau suasana hati yang jelas terasa atau terlihat. Kenapa saya membahas tentang mood swing? Teman-teman perlu tahu ya, saya percaya teman-teman masih berjuang sampai hari ini karena ada hormon-hormon yang sedang berkembang ya di dalam kehidupan kalian masing-masing. Contohnya apa? Kalau kalian mungkin masih muda marah gitu ya, gampang tersinggung. Dulu saya nggak kayak gini loh gitu loh. Ya by the way ada hormon-hormon yang memang sedang berlangsung ya, ada yang berkembang gitu. Dan juga mungkin teman-teman wanita yang sudah mengalami menstruasi, tentunya ada periode-periode tertentu yang tiba-tiba kok nggak ada apa-apa yang ngamuk ya, kok jengkel ya, wajar. Itu ada hormon-hormon, ada zat-zat kimia yang memang sedang sedang bergerak di dalam tubuhmu. Ya, tapi bukan terus membenarkan ya bahwa itu, berarti nggak apa-apa ya, dibenarkan ya. Nggak gitu juga kali, ya sama. Dan hari ini kita akan belajar sama tentang mood swing. Ya, yaitu perubahan mood atau suasana hati yang jelas terasa atau terlihat. Teman-teman gini, mood swing itu boleh atau enggak ya? Mungkin ada pertanyaan seperti dulu, boleh apa enggak? Sesekali sih boleh teman-teman, kan itu berupa yang tadi saya bilang ya, berupa hormon atau apa yang buat kamu bisa perubahan hatinya bisa tiba-tiba berubah. Tapi kalau terus menerus teman-teman, itu kalau teman-teman belajar tentang mental health, itu sudah kalau teman-teman biarkan mood swing itu terus menerus, yang terjadi ntar bisa bipolar. Itu udah mental illness dan itu udah disorder. Ya, artinya sudah penyimpangan. Ya, kalau sesekali boleh nggak? Bisa, saya pun bisa. Ya, sesekali tapi. Ya, bukan terus menerus. Kaitannya apa? Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sudah clear di sini. Tadi kita belajar mood swing itu artinya perubahan mood atau suasana hati yang jelas terasa dan terlihat. Perubahan. Ya. Padahal tapi firman Tuhan katakan kitalah yang harus menjaga hati kita. Dengan penuh kewaspadaan, dengan hati-hati. Ya. Karena hati kita itu akan memancarkan kehidupan. Makanya gini, firman Tuhan katakan yang menajiskan itu bukan apa yang dimasukkan ke dalam mulut. Tetapi apa yang kita katakan. Ya, apa yang perilaku kita bagaimana, perkataan kita bagaimana, itu yang menajiskan kita. Bukan apa yang dimasukkan loh. Dan kalau kita tahu bahwa perkataan dan hati kita perkataan perilaku kita itu didasarkan hati kita. Berarti ketika hati kita tidak keep dengan baik, kita tidak menjaga dengan baik, maka bukan kehidupan yang muncul. Sebaliknya, kerusakan terjadi, kematian hubungan terjadi, mungkin bukan kematian fisik, mungkin kerusakan hubungan, ya. Kamu mengalami harus dapat klien jadi nggak dapat klien, bisa terjadi begitu, bisa. So banyak orang pinter menjaga handphonenya, ya. Tapi berapa banyak orang yang pintar menjaga hatinya? Wah, ya. Supaya handphone gak cepat rusak bagaimana? Dipasanglah anti gores atau dipasang kayak keras gitu ya, depannya saya lupa namanya apa, sorry banget. Tujuannya apa? Supaya ketika jatuh, tempered glass, thank you Len. Dipasang tempered glass tujuannya apa? Supaya kalau jatuh LCD-nya nggak pecah. Tempered glass-nya yang rusak duluan. Tapi dalamnya aman semua. Untuk handphone aja, kita tuh jagain sampai kayak gitu. Pasang tempered glass, kalau perlu pasang anti minyak. Supaya kalau di telepon begini kan kadang wajah kita juga minyakan kan. Terus nempel di situ. Wah dikasih anti minyak supaya apa? Supaya nggak minyakan. Pinter banget untuk jaga handphonenya. Tapi nggak pinter untuk jaga hatinya sendiri. Saya punya gambaran seperti anak-anak. Kalau kalian lihat anak-anak, itu anak-anak tuh selalu
mudah berubah suasana hatinya. Ya. Saya punya gambar yang sebenarnya saya nggak tahu apakah bisa ditampilkan. Nah ini dia. Ya. Gitu ya. Lagi nangis dia. Ya cuman lihatlah nanti berapa menit kemudian gimana kalau anak-anak. Langsung ketawa kan? Secepat itu berubahnya. Anak-anak tuh gitu. Ya. Makanya kalau anak-anak berantem biasanya wah mungkin gebuk-gebukan ya. Tapi cepat banget minta maaf. Tapi orang tuanya berantem. Wah itu urusannya panjang itu. Bisa bertahun-tahun, bisa urusannya panjang, bisa hukum itu. Tapi kalau anak-anak gak seperti itu. Nah, karena perubahan hatinya atau situasi atau perasaan-perasaan yang ada dalamnya itu gampang banget berubah. Jadi kalau teman-teman itu mengalami situasi hati yang gampang berubah. Nah ini, ya ini kayak gini. Ya tadi kayak anak itu, gitu ya. Nah, gampang banget berubahnya. Makanya firman Tuhan katakan, ya, Yesus mengatakan bahwa kita ini jadilah seperti anak kecil. Seperti anak kecil. Ya. Childlike, bukan childish. Beda banget tuh. Childlike itu artinya seperti anak-anak. Childish artinya kekanak-kanakan. Nah, kita akan belajar sama-sama. So be childlike, not childish. Oke? Seperti anak-anak. Apa sih perbedaan antara childlike seperti anak-anak dan kekanak-kanakan? Seperti anak itu gini loh, dia punya beberapa sifat atau curious. Atau rasa ingin tahu teman-teman. Pasti dong. Teman-teman kalau nggak punya rasa ingin tahu berarti teman-teman nggak pengen belajar. Tadi pagi kan kalau ngeliat anaknya David Deschon gitu ya. Itu kan rasa curiousnya besar banget. Dia pengen megang apapun, kalau perlu mungkin masuk ke mulut. Ya anak nomor segitu kan biasa gitu ya. Karena dia pengen tahu ini apa ya. Nah, teman-teman kalau kehilangan ini berbahaya, nanti nggak mau belajar apa-apa. Mentok nanti. Kemudian ada fearless. Biasanya anak kecil itu nggak punya rasa ketakutan. Kecuali ditakut-takutin. Nah, saya itu sempat dulu ngalamin gampang jadi anak penakut ya. Karena dulu tuh ditontonin film horor-horor terus. Jadi kalau kamar mandi mintanya ditemenin. Atau suruh pipis sendiri. Bisa sih pipis sendiri. Setelah pipis langsung kabur. Kenapa? Ya pernah takut-takutin sih. Tapi by the way sebetulnya karakteristik anak-anak bukanlah seperti itu. Anak saya itu gak takut dengan gitu-gituan. Kenapa? Ya karena emang gak pernah ditontonin kayak gitu. Gitu loh. Gak pernah takut-takutin. Makanya dia fearless. Kemudian trusting. Mudah untuk percaya. Gampang. Terus ada resilient atau ulet. Atau tabah atau sabar. Ada kind. Ya, ada kebaikan di sana. Ada happy. Kemudian ada engage. Anak kecil itu selalu pengen terhubung, betul gak sih? Dia butuh teman, seneng kalau ketemu teman. Ya, anak saya pun juga sama. Ketemu temannya tuh langsung wah kayak apa aja gitu ya, bahagia sekali. Engage, terhubung. Kemudian energik, ya selalu punya semangat. Jadi teman-teman kalau kehilangan semangat, nah ini juga ya. Kemudian ada fun loving, ya, saling mengasihi. Beda dengan childish, childish itu apa sih? Short temper atau gampang banget untuk apa namanya, gampang untuk marah ya, mudah sekali marah. Kemudian ada needy, needy itu apa sih? Butuh dikasihi, butuh diperhatikan lebih ya. Terus apa lagi? Greedy, greedy itu serakah, ya kan anak-anak itu serakah loh, serius. Jadi kalau teman-teman tuh masih punya sifat serakah gitu ya. Itu greedy itu anaknya kekanak-kanakan, orang yang kekanak-kanakan yang greedy. Orang yang pengen selalu diperhatikan dan ketika mungkin pemimpinnya memperhatikan yang lain terus dia cemburu, jealous. Jealous itu juga anak-anak. Kanak-kanakan itu. Makanya saya percaya teman-teman lagi berjuang di situ. Makanya jangan nyerah. Kalau mungkin kok aku masih di situ, gak apa-apa. Ayo berjuang sama-sama yuk. Ya, kan gitu ya, sesuai dengan temanya kan. Yuk kita berjuang yuk, sama-sama yuk. Begitu menguasai segala perasaan yang kita rasakan, sedemikian rupa kita olah sehingga kita berubah menjadi orang yang lebih dewasa. Ya. Ada jealous, ada suspicious, ada stress, ada tired, ada gampang banget capek, ya, ashamed dan yang lain. Teman-teman kalau lihat di kategori itu, teman-teman masuk yang mana? Ya. Ini kan semua perasaan-perasaan yang ada di dalam kita, ya, dalam hati kita dan kita rasakan itu. Salah nggak sih? Tergantung bagaimana teman-teman ngelolanya sebetulnya. Ya.
Tapi by the way teman-teman, kalau kamu berlaku seperti anak kecil, terus menerus, selalu ingin dimengerti. Kalau teman-teman selalu pengen, ngertiin aku dong. Terus pengennya apa? Enggak cuma ngertiin doang, tapi minta diturutin. Ya. Dimengerti, diturutin, nanti teman-teman ada waktunya orang-orang yang dewasa ya, dan terbaik, orang-orang terbaik di sekelilingmu akan lelah dan pada akhirnya meninggalkanmu. Jadi jangan marah ya, kalau tiba-tiba kok dia meninggalkan saya, kok dia jahat ya sama aku, jadi kok dia ninggalin. Bukan dia jahat, pengen ninggalin kamu karena kamu sudah ditungguin, orang-orang cuma sibuk jagain hatimu doang supaya nggak tersinggung gitu loh. Capek nggak kayak gitu? Capek lah. Coba kamu punya teman yang model gitu, sibuk jagain hati, apa kamu sibuk jagain hati temenmu, terus kenapa jagain hatinya? Supaya nggak gampang kesinggung. Wih, lama-lama capek orang suruh jagain hati orang, jaga hati diri sendiri aja capek, apalagi suruh jagain hati orang. Nangkep gak sampai sini? Ya, nangkep ya. Jadi kalau selalu ingin dimengerti terus. Dimengerti itu boleh, teman-teman gak salah kok minta dimengerti. Tapi kalau minta terus dimengerti, nuntut terus dimengerti dan terus minta diturutin terus. Nanti lama-lama pergi. Orang-orang terbaik di sekelilingmu akan pergi semua. Capek, kenapa? Ngurusin kamu. Ya, kesel-kesel, pasti capek. Ya. Bukan, oh dia gak care dengan saya, oh gak punya kasih Yesus. Loh, bukan gitu. Ya, karena segala sesuatu ada waktunya. Bahkan Yesus pun bukan maha sabar. Dia panjang sabar. Kalau panjang berarti ada batasannya. Orang itu boleh panjang sabar, tapi ingat loh ya, segala sesuatu ada batasannya. Oh ini kayaknya udah deh. Sudah terlalu banyak ditoleransi, enough, cukup. Kalau teman-teman gak berubah, yang saya khawatirkan teman-teman akan kehilangan orang-orang yang terbaik teman-teman. Ya, saya percaya teman-teman gak mau ingin dan merasakan hal seperti ini, gak mau kan. Nah, sayang. Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini lagu sekolah minggu ya, saya percaya Liana, Vivi dan kawan-kawan sering nyanyiin lagu inilah ya. Nah tapi by the way kata terakhirnya, kalimat terakhirnya adalah penguasaan diri. Kenapa diletakkan paling akhir? Ya, kan menurut saya sulit kita tanpa penguasaan diri yang baik, kita bisa mengasihi orang lain, akan sulit. Ya, kita bisa sabar. Loh, untuk sabar tuh kita perlu menguasai diri enggak? Untuk sabar tuh artinya kamu bisa menguasai diri enggak? Itu sabar, untuk sabar aja kamu perlu penguasaan diri. Ya. Untuk bisa berbuat baik, itu juga butuh penguasaan diri. Ya. Kesetiaan, kelemah lembutan. Ya. So, apa yang harus kita kerjakan? Manage your emotions before they manage you. Ya. Kelola atau manage perasaan-perasaanmu sebelum perasaan-perasaanmu itu yang pada akhirnya yang memimpin hidup kamu. Ada orang-orang yang hidupnya dikendalikan oleh perasaan-perasaannya. Ya, contoh, kamu marah sama seorang, kamu kecewa sama orang. Kalau marahmu tidak bisa kamu kendalikan, kemarahanmu itu akan mengendalikan kamu. Harusnya kamu menguasai kekecewaanmu, kamu kuasai kemarahanmu. Tapi pada akhirnya kamu biarkan kemarahanmu yang ngontrol kamu. Dan pada akhirnya bagaimana? Terjadi tindakan-tindakan yang bodoh dan keliru. Keputusan-keputusan yang bodoh kamu ambil di saat kamu sedang marah. That's why kenapa orang di saat marah tidak boleh ngambil keputusan. Gak boleh. Ya. So, mentor kami berdua, saya dengan istri, Coach Joshua Iwan Wahyudi pernah berkata bagus sekali. Emosi bisa menjadi tuan maupun hamba tergantung apakah Anda memiliki kemampuan sebagai tuan atau hamba. Teman-teman pastinya pernah naik mobil, ya. Siapa yang pernah naik kapal? Kapal laut? Nah, pernah ya. Saya mau tanya, kemudinya itu apakah lebih besar dari mobil dan kapalnya?
Ya. Apakah kemudian lebih besar dari kapalnya? Kemudi itu selalu kecil teman-teman. Gak mungkin kemudi sebesar kapal. Tapi bisa bayangin gak? Kemudi yang kecil itu bisa mengendalikan kapal yang besar. Kalau teman-teman pernah lihat mungkin atau pernah dengar tentang pesiar tentang Star Cruise misalnya. Ya, kapal pesiar Star Cruise itu kan besar. Tapi by the way, kemudinya itu kecil. Untuk digerakkan ke kiri ke kanan itu kecil. Atau muter balik itu kecil. Enggak besar. Sama juga dengan perasaan. Ya. Itu kan kita harusnya kita mengemudikan. Bukan perasaan kita yang mengendalikan kita, menguasai kita. Nangkap sampai sini? So kita belajar bersama-sama untuk punya semangat dan daya juang. Bagaimana kita bisa mengendalikan perasaan-perasaan kita. Jangan biarkan kamu hidup oleh karena perasaan. Ya. Karena satu ciri orang yang dewasa adalah dapat segera menyesuaikan diri dengan keadaan dan menguasai perasaannya. Saya kalau lihat orang dewasa atau enggak, dilihat dari bagaimana dia bisa, seberapa cepat dia bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Karena seringkali kan kita ini kan mengalami situasi-situasi yang tidak kita harapkan, betul ya? Seringkali kita mengalami situasi-situasi yang tidak kita harapkan. Seberapa cepat dia bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan keadaan, itulah tingkat kedewasaan seorang. Jadi kalau pengen lihat kedewasaan seorang bagaimana? Ya seperti itu, lihat aja gimana caranya. Terus setelah dia menyesuaikan keadaan dengan keadaan, terus bagaimana? Bagaimana dia juga bisa menguasai perasaannya. Teman-teman disakiti, teman-teman dikecewakan. Pertanyaannya, bisa nggak kamu bisa menguasai itu? Atau kamu biarkan itu akhirnya jadi menggerogoti hidup kamu. Dan akhirnya dampaknya buruk. Usia itu pasti bertambah. Ada di sini usia nggak nambah-nambah? Kalau dulu tuh saya ulang tahun tuh senang sekali. Ya. Dulu kalau aku ulang tahun senang. Ya, waktu usia kalian sih aku senang-senang aja sih. Wah besok berapa bulan lagi saya ulang tahun. Wah senang. Kalau sekarang waduh kok tambah tahun lagi ya. Jadi semakin nambah tahun kok wah kok gitu ya. Kalau dulu bisa saya happy banget. Wah ulang tahun gitu ya. Sekarang mah kok nambah lagi ya. Gitu. Wah, kok nambah. Ya satu sisi seneng ya, maksudnya Tuhan berikan kesempatan hidup. Cuman kok ya angkanya nambah gitu ya. Nah itu dia. Tapi usia memang masih bertambah. Namun menjadi dewasa adalah pilihan dan keputusan. Karena saya sering banget menjumpai. Ya usianya sih banyak. Tapi perilakunya tidak menunjukkan kedewasaan. Iya bener. Usianya banyak tapi kelakuan childish. Kekanak-kanakan banget. Nah, saya juga percaya para wanita di sini menginginkan juga sosok mengidam-idamkan lah ya. Pasang hidupnya cowoknya pasti orang yang iya dong. Ada di sini, saya pengen cari yang kayak anak-anak imut, cute gitu. Ya, ada yang gitu. Cari yang cute gitu. Wah aku mah nyarinya senangnya yang cute-cute, yang imut-imut. Ya rasain aja yang pertama lucu-lucu, lucu ya. Lama-lama gak lucu. Ya kan? Ya, lama-lama gak lucu. Ya. Ya pertamanya wah cute. Ya sama juga kan laki-laki juga menginginkan wanita yang dewasa kan. Ada gitu yang pengen anak. Ya pertama, wih manja ya ampun lucu banget, cute banget. Aduh gitu ya. Ya. Lu terusin aja, lu terus jalan. Ya. Pengen lihat aku seberapa kamu kuat kamu. Ya kan. Pertama-tama iya sih lucu-lucu. Wah lucu manjanya ya ampun. Iya terusin aja coba. Ya. Terusin aja, rasain sana. Ya. Ketemu sama cewek manja. Ya. Karena saya juga gak suka. Ya. Saya lebih senang yang wanita yang dewasa. Ya. Jadi ternyata usia memang masih nambah. Tapi menjadi dewasa itulah pilihan dan keputusan harus kita ambil. Harus komitmen di sana. Ya. Bahasa enaknya adalah bering sakit. Wah, untuk grow, untuk bertumbuh perlu sakit gak sih? Oh iya. Kalau saya membentuk otot saya, gak mungkin gak ngerasain sakit. Gak mungkin gak ngerasain pegel-pegel. Bohong. Ini ya,
Ini bisa jadi telur dadar di sini ya. Dari satu telur ini kalau saya angkat ini. Nah ini nggak mungkin tanpa ada penderitaan dan kesakitan di sini tuh nggak mungkin. Sesuatu yang bertumbuh. Kadang yang menyakitkan. Lebih baik kita berubah. Ya walaupun sakit. Daripada ya kamu milih untuk nyaman dan hidupmu nggak berubah, itu jauh lebih sakit. Jadi hiduplah karena iman ya. Dan bukan hidup dikuasai oleh perasaan. Karena kamu lebih daripada apa yang kamu rasakan. Ya. Wah, aku rasanya nggak mampu. Ya. Wah, aku rasanya nggak layak. Wah, aku rasanya nggak bisa. Weh, kamu lebih dari apa yang kamu rasakan. Ya. Kamu lebih daripada yang kamu rasakan. Jadi bukan hidup karena feeling. Ya. Bukan hidup karena perasaan. Hiduplah karena iman dan percayamu. Amin. Saya sebenarnya banyak cerita. Ya cuma nanti bebek kasihan nanti. Kok ini gamesnya gak dimulai ya nanti ya. Sabar ya. Ya habis ini kita games. Sebenarnya banyak cerita teman-teman. Nanti one day lah saya cerita coba pelan-pelan lah ya. Dibagikan. Jadi saya melihat sampai dari kemarin saya ditelepon. Bagi saya hidup oleh karena iman itu memang luar biasa. Ya jangan mau dikuasai oleh perasaan. Rugi. Closing terakhir. Wah kok doh? Ya memang sudah waktunya. Ya. Daniel Goleman pernah berkata bagus. Kecerdasan dalam mengelola emosi atau perasaan menentukan 80% kesuksesan hidup seseorang. Memang sukses tiap orang itu berbeda. Suksesnya Bayu sama suksesnya Ike mungkin berbeda. Ya. Suksesnya Mark sama Lia atau yang lain juga pasti berbeda. Ya. Pasti beda-beda. Tapi by the way untuk mencapai itu semua 80%-nya ditentukan bagaimana kamu bisa mengelola emosi kamu, perasaan-perasaan kamu. Saya pernah menjumpai seorang yang menurut saya luar biasa. Secara talenta, kemampuan, potensi. Jujur mungkin secara manajerial, oh mungkin saya nggak ada apa-apanya sama dia. Jauh. Tapi teman-teman, orang ini punya satu kekurangan dan menurut saya itu cukup fatal. Apa itu? Emosi yang tidak bisa dia kuasai. Dia hidup berdasarkan perasaan-perasaannya. Ketika dia mulai mutung, dia bisa sewaktu-waktu meninggalkan pekerjaannya. Dia bisa meninggalkan pelayanannya. Ketika dia mutung, ketika dia kecewa, dia bisa melakukan itu. Potensi hebat. Saya pun mengakui ini orang luar biasa. Tapi kalau kamu tidak bisa menguasai perasaan-perasaanmu, tidak bisa mengelola emosimu, bagaimana mungkin kamu bisa jadi orang yang berhasil? Visi gereja J.K. Emerson adalah menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada, di marketplace. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan impact di luar sana di saat kamu gak bisa mengelola perasaan-perasaanmu? Gak mungkin. Saya juga punya teman, dia sudah almarhum. Dia lulusan terbaik di fakultasnya. Terbaik. Ininya luar biasa. Tapi ketika dia bekerja, something wrong. Ada sesuatu yang salah. Apa itu? Dia bermasalah dengan karakternya. Dia bermasalah dengan, dia gak bisa ngatur bagaimana cara mengelola perasaan-perasaannya. Akhirnya gak betah kan? Ini orang hebat. Ini orang potensi. Tapi hancur. Gara-gara hidupnya dikuasai oleh perasaan. Saya pengen mengencourage teman-teman semua. Jangan mau dikuasai perasaan. Saya tahu teman-teman sedang berjuang di sana. Tapi jangan nyerah. Kok tapi aku jatuh? Enggak apa-apa. Kalau jatuh cepatlah bangkit, berdiri lagi lalu jalan lagi. Amin. Saya berdoa, teman-teman diberkati. Yuk kita berdoa ya. Yuk kita pakai berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di siang hari ini. Hamba selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berdoa buat teman-teman yang
Tentunya mereka di usia mereka lagi berjuang. Mereka berjuang untuk bisa menguasai dan mengendalikan semua yang mereka rasakan. Mungkin kecewaan, ada marah, ada ketakutan, ada khawatir tentang masa depan. Tuhan, apa berdoa? Biarlah dari sini mereka belajar untuk mengandalkan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan, minta anugerah Tuhan. Supaya mereka dimampukan dari apa yang mereka rasa bahwa aku ini gak mampu, aku ini gak bisa. Biar hari ini mereka sadar bahwa mereka itu lebih daripada apa yang mereka rasakan. Terima kasih Tuhan, blessing buat mereka semua. Dan terima berkat Tuhan, biar berkat, kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dari Yesus Kristus Tuhan, penyertaan dan persekutuan dengan Roh Kudus hingga pada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur dan katakan amin, 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 amin.